kabar semuanya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk belajar daring. Kali ini Bu Un akan menyajikan pembahasan soal tentang teks laporan hasil observasi. Soal nomor 1. Teks laporan percobaan adalah teks yang menimbang baik buruknya buku, teks yang berupa laporan setelah melakukan percobaan, teks yang berupa penjelasan, atau teks yang berupa argumen tentang ilmu pengetahuan. Kita lihat kalau yang A, teks yang menimbang baik buruknya buku, berarti merupakan teks resensi atau teks ulasan. Teks yang berupa penjelasan berarti dia teks eksposisi. Teks yang berupa argumen berarti argumentasi. Berarti yang paling tepat, teks laporan percobaan adalah teks yang berupa laporan setelah melakukan percobaan. Soal nomor 2. Struktur teks laporan yaitu pastinya strukturnya ada umum dan uraian. Sedangkan kalau yang B, identitas, keunggulan, kelemahan, sasaran pembaca, C juga orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi ini adalah unsur dari teks ulasan. Sedangkan pendahuluan, isi, penutup adalah teks bidang. Jadi jawabannya A. Soal nomor 3. Perhatikan kutipan teks berikut ya. Kelelawar merupakan mamalia. Kelelawar satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar. Contohnya kelelawar sapir, kelelawar telinga panjang, ekor dan kelelawar buah. Kutipan teks tersebut ada dalam laporan hasil observasi pada bagian. Nah, apakah tujuan? Ada tujuannya di situ? Tidak ada. Adakah prosedur? Kita lihat bahwa di sini ada tidak ada langkah-langkah kerja. Pernyataan umum. Nah, di sini ada kata apa? Merupakan. Nah, merupakan adalah konjungsi definisi sebagai ciri bahwa bagian teks ini merupakan pernyataan umum karena menggunakan konjungsi definisi. Nomor 4, kalimat yang menggunakan konjungsi definisi pada teks di atas adalah. Nah, kalimat nomor 1. Selain merupakan apa konjungsi definisi? Adalah, yaitu, ialah, itu konjungsi definisi. Sekaligus ciri bahwa teks tersebut merupakan pernyataan umum. Lanjut, nomor 5. Perhatikan kutipan teks berikut ya. Nomor 5. Masukkan kaca ke dalam wadah berisi air, kemudian sorotkan cahaya senter pada kaca. Kalimat tersebut ada dalam penyajian teks laporan hasil percobaan pada bagian. Apakah ada tujuannya? Kesimpulan? Bukan. Prosedur atau hipotesis? Hipotesis adalah jawaban sementara dari eksperimen. Kita lihat di sini ada kata masukkan, perintah ya. Kemudian ini ada apa? Sorotkan. Berarti ini adalah langkah-langkah kerja atau disebut dengan prosedur. Ya. Sekarang soal nomor 6. Bacalah kalimat berikut. Kata tugas yang tepat untuk melengkapi kutipan teks tersebut adalah. Apa yang ada dalam benak Anda? Nah, apabila atau ketika. Di sini ada jawabannya. Pilihannya apabila atau ketika. Apa yang ada dalam benak Anda apabila mendengar kata tikus? Ya. Tiap orang punya jawaban sendiri. Tetapi sebagian besar akan mengaitkannya dengan penyakit dan kotoran. Di awal kalimat berarti akan tetapi para ilmuwan pasti paham bahwa tikus merupakan objek penelitian yang sangat baik di laboratorium. Kata tetapi ini menghubungkan masih dalam satu kalimat. Ya, di dalam kalimat ya. Tiap orang punya jawaban sendiri tetapi. Nah, sedangkan kalau akan tetapi
itu biasanya penghubung antar paragraf atau dia antar kalimat. Dia di awal kalimat. Nah, dia letaknya di sini. Setelah tanda titik, kemudian akan tetapi. Ya, berarti jawabannya C. Nomor 7. Bacalah kalimat berikut. Warna pelangi, titik, koma, merah, koma, jingga, koma, kuning, koma, hijau, koma, biru, koma, nila, koma, dan ungu, titik. Kesalahan tanda baca ada di mana ya? Apakah ada di tanda titik koma di sini, atau titik di belakang? Kalau ini adalah sebuah pemberian atau rincian, jadi kata di depannya ini adalah rincian dari bagian-bagian ini, maka harusnya di sini bukan titik koma tapi titik 2. Ya, jadi warna pelangi kan meiji, kuhi, biniu. Itu rinciannya, berarti warna pelangi titik 2, merah, jingga, kuning, hijau, biru. Ingat kalau pemberian atau bendanya lebih dari 2, maka di depan kata dan ada tanda koma. Sehingga kesalahannya adalah tanda titik koma seharusnya titik 2. Oke. Nomor 8. Berikan pernyataan umum pada kata-kata berikut. Pernyataan umumnya apa? Kemudian tangkai bunga, induk bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putih. Nah, pernyataan umum berarti dari melingkupi semua ini. Berarti bunga itu indah, bunga ada macam-macam, bunga memiliki tangkai, atau bunga merupakan tanaman hias. Ya, berarti bunga merupakan tanaman hias. Bagian-bagiannya ada tangkai bunga, induk bunga, dan sebagainya. Jawabannya yang D. Nomor 9. Bacalah bagian-bagian format laporan percobaan berikut. 1. Kesimpulan, data, hasil, tujuan, hipotesis, alat dan bahan, prosedur, identitas. Susunan bagian-bagian format laporan percobaan tersebut menjadi sebuah sistematika. Ya, kalau kita lihat mudahnya ya, yang namanya identitas itu pasti di awal. Ya, di awal sebuah laporan. Sehingga jelas siapa yang membuat laporan tersebut. Berarti identitas itu letaknya di awal. Oh, ternyata yang menyajikan identitas di awal hanya B dan C. Abaikan A dan D. Nah, setelah identitas apa ya? 4 atau 7 sih tidak tahu misalnya. Tapi yang saya tahu yang namanya kesimpulan itu pasti di akhir. Yaitu nomor 1 di akhir. Oh, berarti ini B jawabannya. Coba kita urutkan. Identitas dulu, kemudian 4 itu tujuan, betul. 5 itu hipotesis, 6 alat dan bahan, 7 prosedur, 2 data, 3 hasil, terakhir pasti kesimpulan. Berarti ya B jawabannya. Nomor 10, yang termasuk buku non-fiksi dalam laporan membaca buku adalah, masih ingat? Buku itu ada 2, fiksi dan non-fiksi. Kalau non-fiksi disebut buku ilmiah, kalau fiksi berupa cerita rekaan. Boleh imajinasi. Ada novel, ada cerpen. Nah, itu cerita rekaan. Baik, berarti yang disebut buku non-fiksi adalah novel bukan, cerpen bukan, komik bukan, berarti buku ilmiah. Nah, oke, bonus nih ya, pembahasan soal ada bonusnya nih. Bacalah teks laporan percobaan berikut. Bahan makanan yang ditetesi air kunyit berubah menjadi merah kecoklatan, menunjukkan bahwa bahan makanan tersebut mengandung boraks. Mengapa berubah warna? Kunyit mengandung kurkumin, sedangkan borak bersifat basa. Bila boraks bercampur dengan kurkumin akan menghasilkan senyawa baru yang disebut borokurkumin yang berwarna merah kecoklatan. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah A. Kunyit mengandung borokurkumin yang berwarna merah kecoklatan. Nah, kunyit mengandung kurkumin sedangkan borak bersifat basa.
Bila borak bercampur dengan kurkumin akan menghasilkan senyawa baru disebut borokurkumin yang berwarna merah kecoklatan. Kita simpan dulu jawabannya. Perubahan warna pada makanan terjadi karena adanya kurkumin. Borak yang bersifat basa menghasilkan senyawa borokurkumin. Terus, makanan berborak akan berubah warna jika didesesi air kunyit. Wah, kenapa sulit ya? Baca pelan-pelan. Bahan makanan didesesi air kunyit berubah menjadi merah kecoklatan menunjukkan bahwa bahan makanan tersebut mengandung boraks. Jadi, makanan berboraks akan berubah warna jika didesesi dengan air kunyit. Jawabannya yang D. Terus 12. Tanaman pepaya ini memiliki percabangan yang sedikit, bahkan tidak ada. Tumbuhan ini dapat tumbuh dengan ketinggian 5 hingga 10 meter. Daunnya menyirip 5 dengan bagian tangkai yang panjang dengan bagian tengah berlubang. Bentuknya dapat memiliki cangap atau tidak, tetapi biasanya pepaya kultivar memiliki cangap di bagian dalam. Warna buahnya berwarna hijau tua ketika muda dan berwarna hijau muda ketika kuning. Pada bagian tengah, buah berongga dengan biji berwarna hitam yang berlapis lendir atau pulp untuk mencegah kekeringan. Pertanyaan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah, kalau pernyataan yang sesuai dengan isi teks berarti pertanyaannya harus bisa dijawab oleh teks tersebut. Bagaimana ciri-ciri daun pepaya? Nah, apa sebabnya daun pepaya memiliki cangap? Mengapa biji pepaya berwarna hitam berlapis lendir? Apakah semua tanaman pepaya memiliki percabangan yang sedikit? Mana yang kira-kira bisa dijawab oleh teks itu? Daunnya menyirip 5 dengan bagian tangkai panjang dengan bagian tengah berlubang. Bentuknya, nah, berarti itu ciri-ciri daun pepaya. Sehingga pertanyaan yang sesuai adalah bagaimana ciri-ciri daun pepaya? Bisa dijawab oleh teks ini. Daunnya menyirip 5 dan seterusnya. Ya, jadi jawabannya yang A. Jangan malas dulu ketika melihat teksnya banyak ya, pasti kamu bisa. 13, bonus lagi. Coba, ini bonus pembahasan ya, tidak ada di LKPD. Tapi kalau kamu perhatikan pembahasannya ya. Bacalah teks laporan berikut. Bahan bakar konvensional yang berasal dari fosil termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, untuk menghadapi kemungkinan krisis energi di masa depan, ada baiknya kita mengetahui energi alternatif pengganti minyak bumi yang bisa digunakan. Salah satunya energi yang berasal dari kotoran ternak atau kotoran sapi. Makna istilah fosil dalam teks tersebut adalah ini ya, fosil, sisa kehidupan yang ada dalam lapisan tanah sebagai bahan baterai, batuan dalam tanah dan sisa tumbuhan dan tulang hewan purba. C, bahan yang bisa membatu dan berada dalam tanah, atau zat cair yang bisa menjadi bahan dasar listrik. Tentu saja jawabannya yang B, batuan dalam tanah dari sisa tumbuhan dan tulang hewan purba. 14 sampai 15 saja ya. Kita dianjurkan mengkonsumsi buah pepaya. Buah tersebut mengandung enzim papain yang berfungsi untuk membantu melancarkan pencernaan. Selain itu, pepaya juga mengandung serat dan kadar air yang tinggi, sehingga sangat baik untuk mencegah sembelit dan mengontrol keteraturan buang air besar. Simpulannya adalah, mengkonsumsi buah pepaya sangat bermanfaat untuk tubuh manusia, mengkonsumsi pepaya sangat baik untuk pencernaan, kemudian pepaya sangat bermanfaat mencegah sembelit, atau buah yang paling baik adalah pepaya. Kalau kita lihat di sini, kita dianjurkan mengkonsumsi, kemudian buahnya mengandung enzim, melancarkan pencernaan. Apa saja fungsi pencernaan? Yaitu memudahkan BAB. Berarti ya, B, mengkonsumsi buah pepaya sangat baik untuk pencernaan. Soal terakhir ya, nomor 15 ya.
Jeruk nipis mempunyai banyak sekali kandungan dan manfaat yang berguna untuk kesehatan kita. Selain itu, jeruk nipis mengandung unsur kimia. Unsur kimia yang terdapat dalam jeruk nipis dapat menghasilkan arus listrik karena mengandung asam sitrat, asam amino, glikosida, fosfor, dan lain-lain. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat dibuktikan bahwa jeruk nipis itu mengandung lampu LED. Setelah dihubungkan secara seri, kutipan laporan percobaan tersebut merupakan bagian A. Alat dan bahan, B. Pembahasan, C. Kesimpulan, D. Tujuan. Kalau kita lihat dari kalimat terakhir ini ya, kalimat terakhir apa? Dari hasil percobaan yang telah dilakukan, berarti sudah dilakukan percobaan, kemudian terbukti jeruk nipis menyalakan lampu LED, berarti sudah terbukti, berarti ini merupakan kesimpulan hasil percobaan.